Oke, selamat siang untuk, rekan-rekan wisuda-wisudawati, wisuda 66. eee, Terima kasih sudah mau hadir dan bisa menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti briefing untuk, wisudawan-wisudawati, yang akan running pada shift kelima. Ini akan running di tanggal 11 Desember. Pertama-tama perkenalkan, nama saya, Arina Restiani dengan Kak Reni. Di sini kami akan membantu dan memfasilitasi untuk, pertanyaan-pertanyaan seputar briefing wisudawan wisudawati, wisuda 66 di Jumat, Sabtu, Minggu untuk di, plenary hall di JCC, Jakarta Convention Center. Baik, saya akan mulai untuk, briefing-nya. Jadi untuk, rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan nanti bisa ketik langsung di Q&A, namun nanti akan dibuka juga sesi langsung tanya jawab di akhir. Ini tampilan saya masih terlihat ya. Oke. Baik, tampilannya clear ya, rekan-rekan ya? Baik, saya akan, sedikit, membahas mengenai, informasi apa saja yang perlu kita pahami dan, ketahui mengenai wisuda 66 Binus University di 9, 10, dan 11 Desember. Baik, untuk yang, briefing pada siang hari ini mungkin yang akan terjadwal untuk shift kelima, tapi nanti saya akan menjelaskan secara general. Di wisuda 66 ini adalah wisuda terbanyak, Binus University karena totalnya lebih daripada 5.000 wisudawan-wisudawati, terbagi menjadi 3 hari, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Untuk hari Jumat akan bermain shift 1 dan shift 2, hari Sabtu akan bermain, shift 3 dan shift 4, dan hari Minggu akan bermain di shift 5 dan shift 6. Perlu diketahui sesuai dengan informasi, mungkin ini bisa langsung di-screenshot. Masih belum bisa. Oke. Rekan-rekan mohon waktunya sebentar ya, sekitar 1 menit, ada troubleshoot yang perlu diselesaikan. Baik, sambil menunggu, troubleshoot-nya, jadi, rekan-rekan kalau ada pertanyaan seputar wisuda, apa aja yang harus dibawa dan lain sebagainya, kita akan coba jawab lewat kolom komentar. Tapi untuk secara general mungkin ada banyak yang menanyakan untuk wisuda shift kelima ini memang kita perlu concern, karena ini akan diselenggarakan hari Minggu, sedangkan untuk hari Minggu itu masih berlaku Car Free Day ya. Jadi, mohon diperhatikan shift ini adalah shift pagi, jam 7 kita akan, sudah mulai acara. Mohon kehadirannya paling terlambat 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi setengah 7 rekan-rekan wisudawan wisudawati sudah tiba di JCC untuk, masuk ke area plenary hall ya. Kalau ada yang bertanya lebih, mudah di mana untuk parkir dan lain sebagainya, kalau untuk, di area plenary, di area JCC itu ada di bagian, depan JCC itu ada gedung parkir, rekan-rekan jadi bisa parkir di sana, itu untuk parkiran mobil dan juga motor. Kalau untuk memudahkan, mungkin takutnya terkendalanya adalah teman-teman ketika sampai adalah sudah mulai crowded gitu ya, kemudian harus nyari parkir dan akan makan waktu, teman-teman bisa memilih opsi drop off
gitu ya. Jadi di drop off di JCC, kemudian teman-teman bisa masuk ke area bersama dengan orang tua atau mungkin ya perwakilan atau wali yang memang sudah diharapkan untuk bisa hadir tepat waktu di JCC. Atau mungkin bisa juga menggunakan opsi transportasi online seperti mungkin GrabCar atau mungkin Gokar gitu ya. Jadi kan mereka tinggal drop aja, teman-teman nggak perlu harus mencari parkiran seperti itu. Ini untuk general information. Kemudian karena ini bermainnya di pagi hari, jadi ada beberapa yang mungkin bertanya boleh terlambat atau tidak dan lain sebagainya. Untuk seluruh wisudawan wisudawati diharapkan tidak boleh terlambat karena pada saat jam 7 pagi Dewan Pelantik sudah siap untuk memulai acara sidang senat, pintu akan ditutup. Nah, untuk wisudawan wisudawati yang terlambat nanti tidak bisa masuk. Tapi bukan berarti teman-teman langsung patah semangat pulang gitu ya, tapi enggak, ditutup sampai dengan sambutan rektor selesai. Jadi kalau ditanya itu sekitaran berapa lama, mungkin sekitaran memakan waktu 45 menit sampai dengan 1 jam sejak ditutupnya pintu. Ya, jadi setelah itu pintu akan dibuka kembali. Karena memang pada saat sambutan rektor diharapkan seluruh wisudawan wisudawati yang hadir itu dalam keadaan kusuk gitu ya, ikut mendengarkan dan full konsentrasi. Oke, kemudian ada juga yang banyak yang bertanya nih mengenai pakaian untuk orang tua. Nanti di dalam apa namanya di dalam slide mungkin disebutkan untuk pakaian wisudawan wisudawati. Tapi untuk orang tua silakan gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Gitu. Jadi ada yang bertanya sih di sip-sip sebelumnya pada saat briefing, pakai kemeja boleh atau tidak, pakai batik boleh atau tidak, atau mungkin yang wanita ibunda boleh pakai kebaya atau tidak, semuanya diperbolehkan. Yang penting untuk tampilannya adalah rapi dan sopan. Ini untuk tamu undangan ya. Kemudian ada juga yang bertanya nih, ini general information juga. Dua slot untuk undangan yang akan diterima oleh rekan-rekan bisa diberikan kepada siapa saja yang akan mewakili teman-teman atau mungkin mendampingi teman-teman pada saat pelantikan. Bisa saja orang tua atau mungkin salah satu perwakilan orang tua apabila mungkin papa yang hadir karena mama berhalangan dan lain sebagainya itu boleh. Dan satu slotnya lagi bisa digunakan untuk orang terkasih lainnya. Boleh mengajak adik, boleh mengajak mungkin sepupu atau mungkin boleh mengajak pasangan gitu ya, suami atau istri atau mungkin boleh mengajak kasih gitu ya. Ini untuk bisa mendampingi teman-teman pada saat wisuda. Yang pasti yang boleh hadir adalah slot untuk 2 orang. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Ada beberapa yang menanyakan juga mengenai materi. Materi ini bisa didapatkan atau tidak, ini bisa di-download atau tidak. Nah, ini sebenarnya materi ini bisa di-download. Teman-teman nanti bisa download di Binus Maya, nanti akan di-upload setelah seluruh briefing hari ini selesai. Oke, sepertinya materinya sudah bisa di-play ya. Oke, kita akan mulai briefingnya. Saya akan percepat karena sudah menghabiskan waktu lumayan lama. Sudah belum? Belum. Oke. Ya, semoga sudah selesai trouble-nya. Oke, saya akan langsung lanjut. Memang jaringannya agak masalah. Baik, sudah terlihat ya slide saya. Oke, kita akan bahas dengan cepat dan semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kita akan lebih fokusnya adalah di shift 5, shift wisudawan wisudawati di hari Minggu di jam 11 di tanggal 11 Desember pada pukul 7 pagi.
untuk Fakultas Humaniora dan juga Business and Learning. Untuk susunan rundown mungkin banyak yang bertanya, Kakak panitia boleh nggak kita mendapatkan rundown secara detail? Kami tidak bisa memberikan rundown secara detail, namun secara overview ini adalah rundown susunan acara dari poin 1 sampai dengan poin ke-20. Dari opening performance, nanti akan dibuka oleh UKM Samanara, kemudian akan dibuka upacara wisuda angkatan 66 Universitas Bina Nusantara. Pada poin kedua ini pintu akan ditutup, rekan-rekan, jadi ini perlu diperhatikan di pagi. Setelah pembukaan ini akan ada prosesi senat perguruan tinggi memasuki sidang, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, doa pembuka, menyanyikan lagu himne perguruan tinggi Bina Nusantara, dan juga pembukaan sidang langsung oleh Rektor Binus University, dan juga ada beberapa sambutan. Jadi di sini di poin ke-9 ini ada sambutan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, atau juga representatifnya, dan dilanjut oleh sambutan oleh Rektor Bina Nusantara. Poin 10, ini rekan-rekan semisalnya terlambat baru boleh masuknya di poin 10. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya, ya saya tahu sih shift 1 ini memang agak problematika karena situasinya hari Minggu gitu ya dan pagi hari. Tapi memang peraturannya tetap sama, pintu akan dibuka setelah sambutan rektor. Jadi setelah poin 10 pintu baru dibuka, teman-teman misalnya ada yang terlambat baru boleh masuk gitu. Sedangkan teman-teman sudah menghabiskan hampir setengah prosesi gitu ya, tidak terlihat. Nah, di poin ke-11 ada beberapa penghargaan yang akan diberikan untuk wisudawan-wisudawati summa cum laude dan juga wisudawan-wisudawati terbaik. Akan diberikan oleh Wakil Rektor dan juga Dekan, dan juga ada BINUS Award of Excellence. Nah, di poin ke-12 ini ada penghargaan untuk wisudawan-wisudawati summa cum laude dan juga pelantikan wisudawan-wisudawati Universitas Bina Nusantara Angkatan 66. Secara keseluruhan, pelantikan akan dilakukan di poin ke-13. Jadi teman-teman akan diarahkan dari kursi masing-masing, berbaris untuk menerima pelantikan dari setiap Dewan Pelantik yang ada di panggung. Nanti akan ada susunannya, ada sedikit ilustrasinya juga supaya teman-teman lebih paham. Di sini kita ada, setelah pelantikan ada juga pembacaan janji satya yang dilakukan oleh perwakilan dari wisudawan, nanti akan diikuti oleh seluruh wisudawan-wisudawati yang ada di area plenary hall. Kemudian ada pembagian award dan juga sambutan dari wakil wisudawan. Di poin ke-17 ada performance dari bersama dalam musik dan juga Samanara, dan terakhirnya ada penutupan sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi Universitas Bina Nusantara. Oke, setelah Senat meninggalkan ruangan, di sini baru ditutup. Kalau ada yang bertanya, kakak panitia kita boleh nggak setelah pelantikan itu langsung pulang atau mungkin ada keperluan yang sangat mendesak? Mohon maaf, kita akan menyelesaikan acara sampai dengan penutupan sidang Senat. Jadi setelah penutupan, Rektor akan mengetuk palu ya, gitu ya, membubarkan dewan, kemudian baru boleh dibubarkan. Gitu. Sebelum itu tidak boleh ada yang keluar dari ruangan, apalagi di kawasan tribun gitu ya, yang orang tua dan lain sebagainya yang akan menjadi tamu undangan itu juga diperkenankan untuk bisa mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik, ini ada sedikit guideline yang bisa teman-teman pahami. Bicara tentang paket wisuda, teman-teman udah pada dapat ya. Kalau yang belum dapat pun nanti bisa langsung diambil di JCC pada hari H teman-teman wisuda. Atau mungkin bisa diambil di JCC mulai dari Jumat besok di 8 Desember di jam 6 pagi sudah mulai bisa diambil untuk paket wisudanya. Tanggal 9, maaf, di hari Sabtu, H-1 hari setelah teman-teman mau menuju wisuda gitu ya, di tanggal 9-nya sudah bisa diambil. Atau kalau mau kakak panitia boleh nggak sih namanya di hari H? Boleh saja diambil di hari H, mungkin 1 jam sampai 1,5 jam sebelum acara. Boleh datang lebih awal untuk bisa mengambil paket wisuda, paket toga. Maaf. Oke, ini poin kedua banyak yang ditanyakan juga. Sebelum memasuki area JCC, wisudawan-wisudawati diharapkan, wisudawan-wisudawati diharapkan bisa melakukan scan QR Peduli Lindungi gitu ya, untuk bisa menunjukkan status hijau ataupun kuning. Kalau untuk kuning itu biasanya kondisinya adalah sudah vaksin kedua namun belum booster.
itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah merah dan hitam, gitu ya. Jadi untuk beberapa pertanyaan mengenai QR Peduli Lindungi ini bukan cuma wisudawan saja, tapi orang tua juga berlaku yang sama gitu ya. Untuk hijau dan kuning masih boleh diperbolehkan masuk. Nanti nanti untuk apa namanya, untuk yang merah dan hitam itu yang nggak boleh masuk. Mungkin ada comorbid atau lain sebagainya, tidak boleh vaksin gitu ya. Ini perlu surat antigen atau mungkin PCR. Jadi kalau antigen itu 1 kali 24 jam, teman-teman bisa mendapatkannya langsung secara instan ya. Kalau di Peduli Lindungi itu dia biasanya langsung otomatis apabila teman-teman cari Bumame atau sekitarnya gitu ya yang tes antigennya lebih cepat, langsung masuk ke Peduli Lindungi akan bisa langsung di-show kepada panitia. Oke, sebentar. Nah, kemudian untuk PCR itu berlaku 3 kali 24 jam. Mungkin ada teman-teman yang memang masih membutuhkan PCR untuk terbang dari area daerah teman-teman ke Jakarta gitu ya. Nah, itu PCR-nya berarti masih bisa digunakan, masih valid. Oke. Nah, ini sekarang oke, tadi masih bicara tentang Peduli Lindungi. Nah, di sini PCR dan antigen masih bisa diterima. Untuk PCR 3 kali 24 jam, untuk antigen 1 kali 24 jam. Di-show saja ke panitia, nanti akan langsung dibantu untuk reading. Kemudian untuk seluruh wisudawan-wisudawati, ya ini tadi, paling terlambat 30 menit sebelum acara. Karena sangat disayangkan apabila teman-teman tadi terlambat masuk dan kemudian harus menunggu sekitaran 1 jam sampai dengan pintu dibuka. Ya, kemudian beberapa teman-teman yang wisudawan bisa juga apa namanya datang lebih awal karena tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman masuk. Membawa makanan dan minuman masuk ke ruangan plenary hall. Kalau misalnya ada yang concernnya kakak panitia, kalau misalnya untuk orang tua yang memang ada kondisi atau mungkin harus makan tepat waktu dan lain sebagainya, itu bagaimana? Mungkin boleh diberikan atau mungkin dibekali dengan snack ringan kecil ya, maksudnya tidak boleh membawa makanan yang besar atau berat. Jadi boleh membawa snack ringan dan juga minuman yang apa namanya, air mineral yang mungkin 350, tidak terlalu besar. Ini untuk orang tua. Tapi untuk wisudawan-wisudawati dimohon untuk tidak membawa makanan dan minuman ke plenary hall karena tadi itu jajaran apa namanya, jajaran kursinya itu sudah sangat padat dan memang tidak diperbolehkan untuk menaruh barang atau lain sebagainya di bagian kursi. Oke, kita akan informasi selanjutnya. Ini untuk pakaian. Jadi beberapa yang banyak yang nanya, ini aku harus pakai baju apa? Kemudian yang pria seperti apa dan lain sebagainya. Saya bahas dulu untuk wisudawati, ya untuk para wanita. Ini silakan gunakan untuk kebaya dan juga mungkin modelnya boleh disesuaikan dengan apa yang teman-teman miliki dan suka gitu ya. Kebayanya boleh model modern, model tradisional dan lain sebagainya. Kemudian ini dilengkapi dengan pakaian atau mungkin kenakan toga yang sudah diberikan. Jadi tiba di JCC untuk wisudawan dan wisudawati sudah menggunakan toganya. Jadi kalau saya sedang pakai kebaya nih sekarang, jadi harus dilapisi dengan toga gitu. Karena di pintu masuk utama itu security-nya sudah scanning. Kalau nggak pakai toga itu harus disuruh pakai dulu baru boleh masuk ke area JCC. Jadi tidak menggunakan kebaya saja, tapi teman-teman sudah menggunakan toga dan juga sudah mengenakan topinya. Tinggal disesuaikan nih topinya ya. Lalu untuk yang pria-pria gitu ya, yang pria karena di dalamnya juga harus rapih gitu ya, jadi memang harus menggunakan kemeja putih. Kenapa nggak boleh tangan pendek? Karena toganya tangannya 3/4 atau 7/8 di bagian lengan gitu ya. Jadi diminta diwajibkan untuk bisa menggunakan apa namanya kemeja tangan panjang, celana bahan hitam, kemudian ada dasi kupu-kupu. Ini masih punya waktu ya, sekitaran 3 hari, boleh nih. Langsung di check out di e-commerce dasi kupu-kupu, ramean aja kalau enggak.
Oke, karena memang wajib harus menggunakan dasi kupu-kupu karena biasa tampilan awal kalau di foto tuh kalau nggak pakai dasi kupu-kupu di bagian sininya agak kurang. Kalau ada pertanyaan, Kakak panitia boleh nggak pakai dasi panjang? Nah, itu tidak disarankan karena akan merubah, kegantengan teman-teman nih. Kalau dasi kupu-kupu tuh biasanya lebih cocok digunakan pada saat, sedang menggunakan toga. Oke, sama tampilannya kemeja, kemudian menggunakan, lapisan toga dan juga, topinya jangan sampai ketinggalan. Kemudian pada saat paket toga tersebut sudah disediakan masker ya, teman-teman. Masker memang khusus disusun atau disiapkan untuk teman-teman wisudawan, masker dengan logo Wisuda 66 silakan digunakan. Lalu untuk alas kaki, di sini ada poin alas kaki. Pria dulu, pria silakan gunakan loafers boleh, pakai pantofel boleh, dengan warna gelap. Tuh. Jadi nggak cuma hitam, jadi diperbolehkan warna dark gray, dark blue, atau mungkin dark brown juga boleh, ya, warna-warna gelap. Kemudian untuk yang wanita, warnanya dibebaskan, yang penting menggunakan slippery atau high heels. Jadi boleh pakai selop, model yang Jawa kan selop tuh ya belakangnya nggak ada penutupnya gitu, itu boleh digunakan. Atau mungkin heels dengan terbuka gitu ya, heels yang bagian depannya terbuka itu juga boleh. Kalau nggak nyaman menggunakan wedges boleh yang ukurannya mungkin 3 sampai 5 cm, yang penting agak sedikit tinggi ya teman-teman, karena kan udah pakai kebaya nih di bagian atasnya sudah rapi sekali, jadi ya perlu dicocokkan dengan alas kakinya. Ya, jadi boleh pakai selop untuk yang wanita, boleh pakai heels, heelsnya warna apa saja boleh, kemudian heelsnya terbuka dan tertutup boleh, wedges juga boleh. Oke, ini mungkin untuk poin kelima selanjutnya. Ini perlu dipahami bahwa teman-teman sudah disusunkan nomor kursi, dan nomor kursi ini tidak boleh diganti-ganti. Misalnya nih, saya mendapatkan nomor kursi 10, 010 gitu ya, 10. Jadi saya harus duduk di nomor kursi 10, karena apa? Karena dari sistem pelantikan, nama saya, ya Arlin Arestiani itu ada di nomor kursi 10. Kalau saya bertukar sama teman saya pada saat saya naik ke atas panggung, bisa-bisa pada saat saya naik ke panggung namanya bukan nama saya tapi nama teman saya, gitu ya. Jadi ini dipastikan sudah di-setting sedemikian rupa, harap dipahami ya, tidak boleh berganti nomor kursi kalau tidak mau namanya tertukar. Oke, ini untuk nomor kursi wajib duduk di tempat yang memang sudah disediakan, kemudian selama pelantikan berlangsung tidak diperbolehkan meninggalkan kursi untuk alasan apapun. Ini bicara tentang pelantikan ya. Pada saat maju tuh baris ya, mohon kalau misalnya mau ke toilet untuk toilet breaks gitu ya, mohon menunggu dulu sampai teman-teman naik ke atas panggung lah, atau kalau enggak misalnya terlihat nih dari nomor kursi, aku nomor kursinya masih 500, ternyata yang baru naik itu baru urutan 100, oke mungkin bisa izin gitu ya, tapi kalau mungkin selisih cuma 50 seat gitu ya, harap menunggu dulu sampai dengan prosesi naik ke atas selesai, pas arah turun panggung baru izin, misalnya ke toilet break atau lain sebagainya. Oke, nanti kita paparkan lebih jelas. Nanti kita masuk ke poin ketujuh. Di sini, pada saat teman-teman selesai dilantik, akan ada pengucapan janji Satya alumni. Ini harus dilakukan secara fyusuk, jadi teman-teman bisa berdiri dengan sikap sempurna, mengikuti kata demi kata yang disampaikan oleh perwakilan wisudawan. Poin ke-8, ini untuk teman-teman yang punya isu MAH atau mungkin punya penyakit pencernaan lainnya gitu ya, memang harus diisi beberapa jam sekali, silahkan mengisi makanan kenyang atau mungkin makanan snack ringan, roti dan lain sebagainya sebelum acara dimulai. Karena kalau acara sudah selesai, keluar masuk itu agak merepotkan karena tempat makanan yang dijual di daerah dekat plenary hall itu agak jauh. Kalau teman-teman tiba-tiba lapar harus ke area depan itu akan makan waktu. Jadi paling mudahnya silakan siapkan sarapan atau mungkin sandwich atau mungkin roti gitu ya yang bisa teman-teman makan, minum, kemudian baru masuk ke arah plenary hall. Oke, ini toilet breaks boleh dilakukan sebelum seremoni ya. Nanti kalau untuk keluar masuknya nanti akan ada petugas yang akan menjaga pintu dan akan teman-teman mendapatkan cap gitu untuk memudahkan teman-teman untuk tidak usah verifikasi ulang. Berarti kalau udah show capnya berarti teman-teman sudah masuk ke area plenary hall gitu ya, nggak perlu dicek kembali untuk tempat duduk dan lain sebagainya.
Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Oh, oke. Ini adalah attendance system dan juga food voucher. Perlu dipahami, food voucher tidak diberikan untuk seluruh wisudawan, wisudawati. Ini berlaku atau mungkin diberikan kepada teman-teman wisudawan yang memang memiliki beberapa predikat gitu ya. Ada predikat summa cum laude, ada best graduate, ada juga BINUS doctoral program. Ini mendapatkan di tampilan invitation-nya ada tulisannya redeem food voucher. Ini sampai di sini mungkin teman-teman bisa langsung browsing ya, apa namanya, bisa dicek nih di BINUS Mobile for Student-nya seperti apa tampilannya. Di situ akan terlihat shift berapa teman-teman akan bertugas atau mungkin hadir di jam berapa dan kemudian di hari apa. Kalau misalnya ada, nanti langsung terlihat shift apa namanya, shift number-nya juga di situ. Oke, ini ada beberapa yang perlu dipahami untuk teman-teman summa cum laude, best graduate dan juga doktoral di bagian redeem food-nya ada yang perlu diklaim ya. Jadi teman-teman nanti silakan cari panitia gitu ya, akan mendapat untuk summa cum laude akan mendapatkan satu eksklusif food package gitu ya, paketan berisikan 3 packs gitu ya untuk wisudawan dan juga kedua orang tua. Ya, nanti ini bisa diklaim pada saat akhir pelantikan wisuda. Attendance sistemnya seperti apa sih? Nah, ini yang perlu disepakati bersama. Teman-teman akan bisa melakukan attendance hanya di lokasi JCC atau plenary hall lebih tepatnya, karena nanti teman-teman akan diaktifkan GPS-nya di bagian sana. Gitu. Jadi akan bisa terregis. Kalau ada yang nanya attendance-nya bagaimana Kak? Attendance-nya akan bisa diregis di venue. Jadi nggak bisa kayak apa namanya teman-teman kayak absensi sekolah lah ya, kuliah gitu ya, jadi harus di areanya. Karena GPS-nya akan menangkapnya seperti itu. Graduation location-nya harus jelas ada di JCC, plenary hall, baru bisa ke-redeem. Kemudian pastikan turn on GPS feature-nya ya, fitur GPS-nya itu harus di turn on. Ada beberapa hal yang mungkin statusnya terjadi. Kalau failed itu bisa terjadi 2. Untuk orange atau mungkin berwarna oranye ini karena teman-teman ada pendingan status, mungkin status finansial atau mungkin ada tunggakan di bagian pengembalian buku perpustakaan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi silakan kontak panitia terdekat gitu. Misalnya pas dilihat attendance-nya wah warnanya orange nih, harus langsung ketemu sama panitia untuk bisa verifikasi. Ya, mungkin pendingannya harus selesai di saat itu untuk bisa masuk ke plenary hall. Kalau untuk yang berwarna merah tadi adalah status di mana teman-teman mungkin ada masalah di bagian internet, ya internet kurang stabil, GPS-nya belum dinyalakan dan lain sebagainya. Baik, ini adalah bentuk invitation atau mungkin undangan untuk teman-teman yang akan membawa orang tua atau mungkin wali masuk ke area JCC. Yang pertama bentukannya adalah digital, sama ya. Akan di-show kepada panitia pada saat berada di area JCC. Kemudian ini perlu dipahami bahwa BINUS Mobile for Parents itu versi terbaru. Silakan diupdate kalau masih ada versi yang masih kurang terkini gitu ya. Versinya 1.10.2, kemudian untuk BINUS Mobile for Student di 1.36.0. Semuanya ada di menu graduation invitation. Kalau ada yang bertanya, Kak ini kalau untuk BINUS Mobile for Parents orang tua saya masih belum bisa login atau lain sebagainya. Gimana sih cara solusinya? Teman-teman silakan install BINUS Mobile for Student di handphone orang tua. Jadi teman-teman bisa login di 2 device. Device yang satu adalah login teman-teman untuk klaim seat gitu ya. Di device yang satu lagi untuk mobile for student yang dipegang sama device-nya orang tua itu untuk claim graduation invitation. Bisa. Itu bisa terjadi. Atau mungkin yang datangnya barengan. Kalian sudah datang bersama dengan orang tua. Nah, silakan bantu dulu untuk claim graduation invitation orang tua, kemudian teman-teman baru masuk. Ya, jadi bisa dilakukan dengan 2 opsi ini. Install di 2 device untuk mobile for student kalau misalnya parents-nya error, atau bisa juga diklaim dengan 1 device ya teman-teman sambil menunggu gitu ya sampai orang tuanya mendapatkan akses, baru teman-teman bisa duduk. Oke. Di poin ketiga, graduation invitation hanya valid untuk 2 orang. Sekali lagi, mau hitungannya seperti apa tetap harus 2 orang. Jadi untuk
mungkin ya teman-teman yang memiliki anak atau memiliki adik yang ingin menyaksikan prosesi itu bisa menunggu di luar area JCC, atau mungkin nanti memang disediakan link streaming untuk keluarga besar yang ingin menonton prosesi dari teman-teman, itu bisa lewat link streaming. Oke. Tampilannya seperti ini. Nah, di bagian atas itu ada foto, ada NIM, ada keterangan undergraduate dan lain sebagainya untuk program studi dan lain sebagainya itu sudah tercantum, dan juga ada bagian location, tanggal, lokasi, jam, dan juga shift di situ. Ini sudah jelas terlihat. Kalau ada yang bertanya saat ini, pertanyaannya kayak, oh saya belum bisa redeem invitation sekarang karena redeemnya akan dilakukan di hari H. Ya, redeem invitation akan dilakukan di hari H. Cuman ada tampilan yang seperti ini saja yang ada di handphone kalian atau smartphone kalian, berarti kalian sudah bisa masuk ke JCC. Tinggal nanti redeem invitation dan juga take attendance. Take attendance dilakukan mandiri oleh teman-teman, untuk redeem invitation dilakukan oleh panitia. Redeem invitation, redeem food itu semua dilakukan oleh panitia, karena akan ada redeem kode yang akan dimasukkan oleh panitia, hanya panitia doang yang tahu kodenya. Oke? Oke, ada pertanyaan mungkin, nanti di sana disediakan masker atau tidak? Jadi untuk wisudawan sebenarnya kan udah dapat masker dari paket toga. Nah, silakan digunakan. Kemudian untuk tamu undangan silakan gunakan masker yang mungkin untuk modelnya itu adalah KN95 atau KF94 maskernya. Kemudian sebelum masuk plenary hall semua harus scan QR Peduli Lindungi ya, untuk seluruh tamu undangan juga. Kalau ada yang bertanya, kalau mama saya misalnya belum vaksin, kemudian gimana cara bisa masuk, ya silakan gunakan hasil antigen atau mungkin PCR. Ya, ini untuk status di luar warna hijau dan warna kuning di Peduli Lindungi. Ya, warna merah, warna hitam itu semua harus pakai PCR dan juga antigen. Kalau misalnya ada yang masih ada concern kayak gini misalnya, baru selesai sembuh COVID gitu ya, kemudian Peduli Lindunginya masih hitam dan mungkin kesehatannya masih belum prima gitu ya. Nah, ini boleh memilih untuk opsi yang menontonnya dari lewat streaming aja, tapi mungkin slot tamu undangannya bisa digunakan oleh keluarga yang lain. Gitu. Oke, untuk tamu undangan semuanya akan berada di area balkon di lantai atas. Kalau lokasi JCC itu kan dia bentuknya bulat ya, teman-teman, bentuknya bulat. Teman-teman wisudawan, wisudawati akan ada di lantai bagian bawah. Jadi di dasar gitu ya. Jadi untuk orang tua semuanya ada di bagian tribun, mengelilingi teman-teman. Ya, jadi untuk orang tua tamu undangan itu free seat teman-teman. Boleh duduk di mana saja di bagian balkon. Nah, jadi siapa yang datang lebih awal, dia akan mendapatkan best spot gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Karena tidak ada seat tertentu, tidak didedikasikan untuk satu orang, jadi silakan cari spot yang paling bagus gitu ya untuk bisa mengcapture prosesi wisuda dari teman-teman. Beda dengan teman-teman atau mungkin perwakilan orang tua SUMA, kemudian best graduate dan juga doktoral, kursinya akan ada di VIP area, berada di lantai yang sama dengan wisudawan-wisudawati dan akan lebih dekat kepada panggung, ya, panggung pelantikan. Ini best shot juga nih, jadi ada di VIP area di bagian bawah. Tenang aja, nggak usah bingung areanya ada di mana, nanti akan ada panitia atau mungkin pagar ayu dan pagar bagus yang akan mengarahkan. Oke, ini banyak yang ngasih love nih, berarti banyak yang jadi best graduate ya di sini ya. Oke, di sini ada graduation microsite. Ini memperkenalkan microsite yang akan bisa teman-teman akses. Jadi loginnya bisa dengan email binus.ac.id teman-teman dan juga passwordnya. Kemudian dari selesai login ini teman-teman bisa mendapatkan tampilan seperti yang ada di slide. Tampilannya adalah nama, kemudian ada keterangan dari teman-teman dan juga ada dokumen kelulusan yang bisa teman-teman download ya. Oke, dokumen kelulusan, kemudian ada FAQ juga, boleh tanya jawab di sana. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di Microsoft juga nggak cuma hanya dokumen kelulusan, ada juga link streaming. Ini untuk menyelesaikan masalah tadi yang nanya
kalau kakek saya mau nonton atau mungkin nenek saya mau nonton prosesi wisuda seperti apa, bisa disaksikan lewat link streaming. Jadi ini link streamingnya open for public gitu ya, jadi silahkan disaksikan. Kemudian juga ada Twibbon yang bisa digunakan, silahkan di-download dan langsung di-posting gitu ya. Ini Twibbonnya memang khusus untuk wisuda 66, dan juga ada virtual background. Virtual background-nya memang secara dedikasi untuk shift yang online ya, shift 64 itu teman-teman bisa download dan juga bisa gunakan juga. Oke, ini dari sisi pelantikan, saya akan sedikit detailkan apa yang harus teman-teman lakukan dan apa yang teman-teman dapat. Selamat sekali lagi untuk teman-teman yang meraih Binus Award of Excellence. Ini Binus Award of Excellence berarti IPK-nya adalah 4,00. Ada juga Best Graduate, ada Summa Cum Laude, ya. Ini adalah barisan-barisan yang akan teman-teman dapatkan. Binus Award of Excellence akan mendapatkan trofi dan juga special gift di atas panggung, akan berfoto bersama dengan orang tua juga. Kemudian untuk Best Graduate ini juga akan mendapatkan selempang wisudawan terbaik atau wisudawati terbaik. Kemudian ada dapat trofi juga dan akan dapat sertifikat, berfoto juga di atas panggung dengan Dewan Pelantik dan juga orang tua. Untuk Summa Cum Laude akan mendapatkan eksklusif medali, akan disematkan medali, akan mendapatkan cincin emas, kemudian akan mendapatkan Summa Cum Laude sertifikat. Nah, ini akan berfoto di atas panggung, tapi hanya bersama Dewan Pelantik ya, tidak bersama dengan orang tua, khusus untuk Summa Cum Laude. Baik, prosesinya mungkin belum ada gambaran, tapi ini saya jelaskan terlebih dahulu. Akan ada dua line A dan line B, atau mungkin bisa dibilangnya sayap kiri dan sayap kanan, ya. Akan ada 3 stopan, 3 stop di mana teman-teman harus stop di area-area tertentu. Saya jelaskan satu persatu. Area pertama, teman-teman itu akan bertemu dengan Dewan Pelantik, yaitu Vice Rector atau Director Kampus. Yang kampusnya di Alam Sutra ya berarti bertemu dengan Director Kampus Alam Sutra. Yang kampusnya di Kemanggisan akan bertemu Director Kampus Kemanggisan. Atau mungkin Vice Rectornya ya. Teman-teman ingat ya, Vice Rectornya siapa aja, ada 5 ya. Kemudian di sini akan ada pemindahan kuncir. Jadi posisinya teman-teman tidak perlu salaman, ya, tidak perlu namaste terlebih dahulu, tinggal nunduk aja di bagian awal. Jadi tinggal nunduk, nanti teman-teman akan dipindah kuncir, kemudian teman-teman boleh kasih namaste, teman-teman akan berpindah ke posisi berikutnya. Posisi berikutnya teman-teman akan bertemu dengan dekan teman-teman. Masih ingat ya dekan fakultasnya siapa atau schoolnya? Oke, bertemu dengan dekan akan memberikan tabung. Tabungnya akan disesuaikan dengan warna fakultas. Lalu di posisi berikutnya, setelah dari dekan, teman-teman akan berpindah ke Head of Study Program atau Head of Program. Ini pasti tahu lah ya, pasti ingat muka-mukanya Head of Study Program sama Head of Programnya siapa. Nah, Head of Study Program dan Head of Program akan memberikan dokumen, ya, voucher untuk redeem dokumen, karena dokumennya akan ada di bagian belakang, di bagian panitia akan siapkan di bagian belakang setelah turun panggung. Oke, setelah mendapatkan dokumen redeem card-nya, teman-teman silakan namaste, kemudian teman-teman akan turun panggung. Tidak ada physical distancing, no physical contact ya, physical distancing. Ya, jadi selama inaugurasi ini atau mungkin pelantikan tidak boleh ada salaman secara langsung, hanya bisa namaste. Kemudian sebelum meninggalkan area panggung, teman-teman agak setelah turun tangga itu ya, teman-teman akan ada beberapa foto zone gitu ya. Tim Tarzan akan meng-capture prosesi teman-teman dari awalnya tadi di Direktur Kampus, kemudian di Dekan, kemudian di HOP itu ya, ada foto-fotonya. Kemudian di bagian turun juga akan foto sendiri, pegang tabung. Setelah foto, teman-teman akan diarahkan untuk ke belakang. Jadi ikuti saja alurnya, tidak usah bingung. Kalau ada pertanyaan, kakak panitia, aku tuh nggak daftar foto sama Tarzan. Kalau nanti dia foto kita gimana gitu, jadi nggak masalah. Prosesnya tetap akan dilakukan. Tarzan akan tetap memoto semua wisudawan wisudawati. Tinggal nanti teman-teman misalnya tertarik untuk klaim di akhir ya, teman-teman tinggal membayar sesuai dengan paket yang memang disediakan sama Tarzan gitu ya. Jadi tidak ada nothing tulus lah gitu. Teman-teman di foto ya foto aja. Kalau teman-teman tertarik, fotoku cantik nih di sini, ya udah aku klaim gitu ya, itu boleh. Tapi memang Tarzan ini merupakan satu-satunya official vendor untuk fotografer di area JCC di dalam plenary hall untuk prosesi wisuda. Teman-teman tidak boleh
menggunakan kamera pocket atau mungkin kamera DSLR gitu ya untuk bisa cekrak-cekrik kiri kanan karena itu akan mengganggu wisudawan yang lain. Kalau untuk Tarzan sendiri kan memang spotnya di sana saja gitu ya, tidak akan berpindah-pindah. Jadi memang ini apa ya namanya momen seumur hidup lah gitu ya teman-teman, pelantikan gitu ya di JCC di plenary hall yang besar. Jadi kalau boleh didokumentasikan dan bisa apa namanya diklaim lewat Tarzan ya silakan diklaim aja. Tapi ya tadi nothing tulus aja. Kalau misalnya disuruh foto ya udah tinggal sesi foto aja. Nanti terakhirnya tinggal teman-teman klaim atau tidak. Oke? Nah, ikuti jalur saja, nanti akan ada ilustrasinya, akan ada jalur ke belakang, ke area tempat duduk gitu ya, kemudian teman-teman akan disambut oleh panitia yang akan memberikan berkas kelulusan. Kalau ada yang bertanya, Binusian alumni flashcardnya tuh nanti dibagikan di mana, nanti akan ada di bagian dokumen kelulusan, sudah ditempel. Nama Arlin Aristiani itu udah ada tuh, Binusian alumni card-nya. Oke? Ya, ini adalah sedikit ilustrasinya. Nanti mungkin saya akan coba play untuk video pelantikan secara keseluruhan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Coba sebentar ya. Oke, aku coba play. Pelantikan wisudawan-wisudawati peraih predikat summa cum laude Angkatan ke-60 Universitas Bina Nusantara dipimpin oleh Rektor Universitas Bina Nusantara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM. Hadirin sekalian, berikut ini adalah para wisudawan-wisudawati peraih predikat summa cum laude kelompok pertama, Riha Rizana Warang dengan perolehan IPK 4,00. Dari program Sarjana School of Information System, Program Information System Audit, Leoni Madeline Tirta Mulia dengan perolehan IPK 4,00. Selain meraih predikat summa cum laude, Leoni Madeline Tirta Mulia juga merupakan best graduate untuk program Information System Audit. Pelantikan wisudawan-wisudawati BINUS Business School Master Program, Program Studi Manajemen Peminatan Kreatif Marketing. Wisudawan-wisudawati berikut ini memperoleh gelar MM, Magister Manajemen. Kami mohon kesediaan Ibu Dr. Rini Setiawati SE MBA, selaku Dean of BINUS Business School Master Program dan Head of Creative Marketing Program untuk melantik wisudawan-wisudawati. Nidia Selaan Dian Dewi Megadini, Randi Imam Pratama, Yunda Desilia, Yasir Alsada, Alisa Kionggono, Yuza Rizal Syahrezi, Fatia Rizky Anugrah, Dian Dewi Megadini, Dewi Kristina, Jimmy Livianto, Muhammad Haris Arahman, Bernadette Cynthia Quinn, Alfian Pratama Putra, Gusti Putriana Kumalasari, Kristafani Wijaya, Modika Latifah Munawarah, Dina Irwan Lukmantoro, Rifki Fauzan Subiantoro, Sakina Koneli, Gabriel Marshall Wibawa,
Robi Angelo, Ervina Wulandari, Ratu Amalia, Manuela Amsal Sumitro, Nabila Anissa, Luke Varian Arci, Dennis Liu Winta, Igede Aditya Pratnya Dipa. Oke, jadi itu tadi sedikit contoh. Jadi jangan nervous ya kalau udah nyampe di depan kayak tadi. Tiba-tiba langsung nyosor pengen salaman gitu. Jadi ingat saja, stay cool gitu ya, tetap nunduk, nanti tinggal digeser kuncirnya, nanti teman-teman tinggal pindah ke spot yang lain. Oke, itu tadi sedikit videonya, tapi disclaimer video tersebut adalah video yang lama sebelum pandemi, jadi masih boleh salaman. Kemudian tampilan bajunya juga bagusan punya teman-teman ya, topinya juga baretnya bagusnya punya teman-teman versi terbaru. Ini dia prosesi inaugurasi atau mungkin pelantikan untuk versi pertama ya. Versi yang akan teman-teman lakukan adalah ada versi kiri dan versi kanan, side A dan side B. Mereka akan jalan paralel. Misalnya saya ini adalah jurusan sastra Inggris, kemudian di samping side B itu mungkin dari jurusan Binus Online Learning gitu. Jadi akan berjalan bersamaan, tinggal ikuti arahan dari panitia atau mungkin MC. MC akan memanggil nama teman-teman gitu ya, saya Arin Aryasiani, kemudian misalnya Muhammad Akbar gitu. Jadi itu akan ada terpisah antara yang satu tadi lagi ngomongin lagi barisannya sastra Inggris, kemudian ada lagi Muhammad Akbar itu adalah barisan dari Binus Online Learning. Jadi akan berjalan bersamaan. Si Arin dan juga Akbar ini akan naik ke atas panggung mengikuti prosesi yang bersamaan. Tapi mungkin beda ini ya, beda dewan pelantik ya. Di sini kelihatan nih dewan pelantiknya berbeda. Akan ada ganda. Kayak kita lagi main ganda campuran nih. Pertama ada Vice Rector dulu direkam seperti biasa, atau direkam kemudian pindah ke Dean atau Dekan, kemudian pindah ke HUP atau mungkin study programnya. Begitu juga dengan slide yang B juga sama. Kemudian ada juga yang slide selanjutnya nih. Ini adalah versi kedua. Nah, versi kedua terlihat perbedaannya, tebak-tebakan. Yang slide B ini tidak ada HOP atau Head of Study Program. Gitu. Jadi ini mungkin saja terjadi apabila memang dirangkap sama dekan. Jadi ya mungkin ada yang bingung kok cuma 2 orang yang melantik saya, tenang. Barang-barang yang diberikan itu masih sama ya. Jadi ada tabung, kemudian ada juga atau mungkin voucher reading dokumen ya, itu masih sama. Oke, sekarang next-nya adalah, nah ini beberapa hal yang penting. Hari Minggu tanggal 11 Desember itu adalah hari Car Free Day, tentu saja di pagi hari pula gitu, jadi agak trouble di bagian traffic. Teman-teman diharapkan bisa hadir lebih awal. Kalau biasanya dari rumah cuma sekitar setengah jam, aku setengah jam sampai nih ke JCC, ya silakan di spare 1 jam. Ya walaupun saya tahu teman-teman perlu effort yang lebih karena shift pagi, tapi kita coba yang terbaik lah yang bisa kita lakukan untuk bisa prepare lebih awal. Ya, jadi ada beberapa ganjil genap ini masih berlaku. Kemudian di hari Minggu juga ada Car Free Day, banyak banget tuh orang-orang yang berolahraga di daerah GBK dan sekitar. Tolong diantisipasi hal tersebut. Kemudian seluruh gate akan bisa diakses di area GBK dan JCC, itu semua gate-nya adalah terbuka gitu ya, mau dari arah Slipi, dari arah TVRI gitu ya, dari arah FX Sudirman, itu semuanya gate-nya terbuka. Silakan akses dari mana saja. Ini yang perlu diperhatikan, untuk payment parkir itu pakai cashless, e-money, kemudian flashcard itu juga boleh, silakan disiapkan dengan sejumlah uangnya, karena JCC kemudian GBK itu tidak menerima uang tunai. Tidak boleh terlambat, ini sekali lagi karena tadi graduation ceremony-nya akan berjalan on time. Kalau terlambat ya tadi bisa-bisa teman-teman di-strap dulu nih 1 jam kemudian baru boleh masuk. Bukan kami yang strap karena memang peraturannya pada saat sidang senat tidak boleh ada yang keluar masuk. Oke, kemudian silakan prepare beberapa alternatif rute menuju lokasi.
Kalau ada yang bertanya soal alumni photo booth. Nah, ini ada nih alumni photo booth. Itu tidak gratis, memang ada biaya tertentu yang bisa dibayarkan, tapi itu ada beberapa spot yang lumayan bagus untuk berfoto dengan keluarga dan juga teman-teman. Jadi bisa berapa kali jepret gitu ya di bagian foto booth tersebut bisa digunakan pada saat teman-teman bubaran dari acara pelantikan itu sekitaran jam setengah 12 sampai dengan jam 12. Silakan gunakan ya kesempatan tersebut karena udah dilantik, udah selesai, udah bubar, silakan berfoto-foto di daerah sana. Alumni foto booth ada 2. Kemudian nah ini diminta teman-teman untuk bisa meninggalkan area plenary. Plenary itu adalah area dalam ya, area pelantikan. Nah itu harap bisa ditinggalkan setelah sudah Dewan Pelantiknya itu bubaran, karena area tersebut akan digunakan oleh wisudawan shift selanjutnya di 1:30, tapi memang harus clear area ya. Jadi mohon bantuannya, kerjasamanya. Kalau mau berfoto-foto bisa di luar plenary hall. Jadi area JCC itu masih terbuka lebar gitu ya. Bisa digunakan untuk spot berfoto juga. Banyak foto-foto ciamik juga di daerah sana. Nanti silakan dieksplor. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa alternatif parkir yang paling terdekat lah sama area JCC atau plenary. Itu ada di daerah Sultan Hotel ya, ada area parkirnya outdoor, jadi bisa diparkir di sana, atau mungkin di area Executive Club Hotel Hilton ya. Ini ada di dekat JCC juga. Di sini tuh ada tuh sign parkirnya, tulisannya parkir JCC. Nah, itu memang dia buka berapa puluh kendaraan bisa masuk. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah site parkir. Oke, sisanya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan chat ini sudah banyak nih lewat chat. Nanti bisa dijawab sama teman-teman atau kakak-kakak panitia. Selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya langsung, ada nih 4 orang yang bertanya langsung. Saya coba panggil dia. Dengan Kak Rafael Daryl, silakan Kak, mau bertanya apa? Halo Kak, selamat siang. Ya. Ya, aku ingin bertanya. Tadi kan aku sebenarnya harusnya join yang jam 9 kan, tetapi aku telat tadi joinnya. Jadi aku join yang jam segini lagi nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Kak Rafael, karena sebenarnya materi briefingnya sama, dari shift 1 sampai shift 5 sama. Yang berbeda cuma yang shift 6 doang. Jadi boleh. Oh berarti rundown-nya sama ya Kak? Sama benar. Untuk kakak-kakak sekalian, untuk rundown susunan acara dari shift 1 sampai dengan shift 5 itu semua adalah sama. Oke, siap Kak. Sama aku juga mau nanya soal ini jadinya di hall mana ya Kak? Jadi JCC itu kan biasanya banyak hall ya teman-teman. Itu biasanya tinggal carinya plenary hall. Hall yang paling besar. Plenary ya? Plenary. Ya, kita ada di dia plenary. lokasinya bersebelahan dan sekompleks sama hall A dan B nggak Kak? Hall A sama hall B masih satu komplek, masih satu area, tapi kalau plenary itu di bagian main areanya ya. Kalau teman-teman masuk JCC kan itu terlihatnya dari sign-nya ada tangga besar gitu ya. Itu plenary, masuk ke situ. Oh iya. Berarti untuk segi misalnya kan saya kan datangnya kan nanti hari Sabtu dan jam 7 pagi. Nah itu saya duduknya sesuai dengan yang udah ditentukan aja berarti ya Kak? Iya, betul. Kak Rafael dan mungkin kakak-kakak sekalian, nanti seat number-nya diperhatikan lagi, karena ya tadi duduknya harus sesuai sama nomor kursinya. Nanti akan dibantu sama tim panitia atau mungkin PAPD yang ada di sana, tapi duduknya sesuai sama nomor kursi. Oke, siap Kak. Saya takut parkir nanti rame aja gitu loh. Orang tua itu datangnya maksimal jam berapa Kak? Jadi kita berlaku sama nih Kak Rafael, kalau dewannya sudah mulai prosesi, pintu yang orang tua juga akan ditutup. Jadi akan dibuka kembali setelah sambutan rektor pada saat break gitu ya. Nah, jadi bukanya akan sama nih, wisudawan sama orang tua akan dibuka ya mungkin kurang lebih 40 menit sampai dengan 1 jam setelah jam 7. Oh, berarti aku paling lambat datang jam 7.40 ya? Iya, betul, paling lambat, tapi paling cepat secepatnya Kak. Oke, siap. Siap. Terima kasih ya Kak atas informasinya. Oke, terima kasih Kak Rafael. Kak Rafael apakah mau berbicara lagi? Oke, dengan Kak Heraldo, silakan Kak Heraldo. Halo Kak. Ya.
Iya Kak, dikit Kak mau nanya. Tadi itu kan yang soal microsite itu kan baru bisa diakses tadi ya jam 8 tanggal 8 ini jam 2 nanti. Betul, Nah itu betul. untuk keperluan di hari hanya apa ya Kak? Apa cuman sekadar informasi aja atau? Ya, jadi di situ teman-teman bisa langsung download berkas apa namanya kelulusan gitu ya, graduation dokumennya di sana. Tapi untuk seluk-beluk gitu ya, masuk attendance, kemudian seat booking itu semuanya nanti adanya di mobile for student. Oh berarti nggak ada hubungannya dengan nanti kalau post graduation persyaratan enggak ya? Itu Iya, graduation tuh betul, graduation itu betul. cuman berkas kelulusan aja ya. Oke oke. Iya, betul. Sama Kak Heraldo itu di situ juga ada link live streaming. Jadi untuk di-share ke keluarga kalau misalnya ada yang mau menyaksikan. Oh yang nggak datang onsite ya berarti ya? Ya, Oke. betul. Oh iya, sama yang masalah redeem code itu kan baru bisa di hari H ya untuk parent ya. Nah itu kan Betul. aplikasi orang tua, misalkan ada 2 orang tua, ibu bapak gitu ya, itu satu aplikasi. Nanti di redeemnya 2 kali kah? Kan tadi sebelumnya saya ikut shift yang sebelumnya juga, cuman karena pertanyaannya penuh jadinya saya nggak bisa nanya itu. Kalau misalkan 2 orang tua, berarti kalau misalkan di HP bapak udah di redeem, ntar di HP ibu otomatis ke redeem juga atau biarin aja, nggak apa-apa kayak gitu? Ya, jadi sebenarnya Kak Heraldo kalau situasinya papa dan mama itu datanya bersamaan itu bisa di-redeem pakai satu device aja. Oke. Gitu. Oh, Jadi satu device untuk kalian 2 orang. berarti nggak harus HP masing-masing orang tua ya? Betul, betul. Kecuali ada concern papa bareng sama Kak Heraldo nih masuk, kemudian mama menyusul. Nah, itu bisa harus pakai Oh, 2 device. alah, oke. Yang penting ada saat masuk ada perwakilan untuk bisa nunjukin redeeming code itu ya. Betul. Oke. Tadi juga di shift sebelumnya katanya orang tua boleh bawa buket atau boleh kamera, cuman nggak boleh berdiri ya saat prosesi wisuda karena dokumentasi cuman boleh sama Tarzan foto aja. Nah itu Betul. berarti barang bawaan boleh bawa asalkan bukan makanan ya, soalnya saya dari shift sebelumnya. Iya. Ya, oke. Kak Heraldo, mungkin untuk rekan-rekan yang lain, ini sama mungkin pertanyaannya banyak yang menanyakan juga. Untuk buket bunga atau mungkin hadiah yang mau diberikan kepada wisudawan nih setelah acara yang ditujukan oleh orang tua kepada wisudawan, itu boleh dibawa atau tidak? Boleh dibawa, nanti tinggal taruhnya di posisi kursinya orang tua ya, di bagian tribun. Wisudawan, wisudawati tadi balik lagi saya ingatkan hanya membawa handphone atau mungkin membawa sling bag untuk yang wanita karena biasa keperluan wanita ya, ada tisu atau mungkin lain sebagainya memang harus dibawa gitu ya, itu diperkenankan untuk masuk tapi ya barangnya yang ukurannya kecil. Kemudian ada bicara tentang makanan ya, balik lagi pada saat plenary hall wisudawan wisudawati kalau sudah masuk tidak boleh membawa makanan dan minuman. Tapi barang semacam kamera itu boleh dibawa oleh orang tua. Asalkan tadi pada saat prosesi tidak ada flash gitu ya, tidak ada flashnya, kemudian tidak mengganggu tamu yang lain gitu ya, harus berdiri dan lain sebagainya. Yang penting bisa menjaga hal tersebut sih Kak Heraldo. Wisudawan sama wisudawati nggak boleh bawa makanan, tapi orang tua boleh bawa makanan ya? Iya, boleh bawa Boleh. tapi bentukannya snack ya Kak. Oke, siap. Sama terakhir, tadi saya sempat lihat di videonya itu ada jalur ABC untuk Tarzan foto. Nah itu kemarin saya baru dari yang pembayaran Tarzan foto itu nggak ditunjukin jalur mana. Itu ntar pas prosesi mereka yang nunjukin atau saat gimana tuh? Saya belum tahu jalur-jalur. Oke, jadi Kak Heraldo jalur tersebut adalah jalur mengikuti air mancur ya kalau bisa dibilang. Air mancur yang tadi yang wisudawan maju ke atas panggung kemudian turun masing-masing. Nah, itu akan ada jalurnya. Ikuti saja jalur sesuai sama yang diarahkan sama si Tarzan foto gitu. Jadi biasanya jalurnya hanya lurus saja. Ini untuk menjaga supaya teman-teman nggak miss angle nih. Ya, mungkin dia paling bagusnya best spotnya di bagian situ. Oh, itu bukan berdasarkan misalkan program masing-masing, bukan ya? Jalur itu berdasarkan tadi angle foto dan lain-lain gitu doang. Betul, yang tadi ada di gambar yang ada lurus panjang, nah itu berdasarkan dari list dari Tarzan foto, tapi bukan berarti jalur. Bukan jalur program ya. Baik. Oh ya udah, saya kira itu jalur program itu Kak. Ya udah Kak, kurang lebih itu aja. Makasih banyak Kak untuk informasinya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya dengan Kak William Lijaya. Silakan Kak William. Halo Kak. Ya. Tadi saya dari sisi sebelumnya, tapi saya juga mau nanya gini. Pertama, kan baru bisa redeem invitation pas di hari H kan. Nah, kebetulan hari Sabtu tanggal 10 siang. Apabila kan itu anggaplah
pertama kan udah masuk, pasti mereka baru keluar pasti masih ada nongkrong dong. Berarti dengan asumsi JCC bisa sampai 2.000 sampai 3.000 orang dengan jaringan yang kuat ya, kalau misalnya gitu-gitu kan. Nah, apabila pas redeem invitation ya, karena terlalu ramai, itu bagaimana ya Kak ya? Apakah ada disediain wifi? Oh, oke. Oke, Kak William, terima kasih. Jadi memang ada disediakan hotspot di daerah JCC, tapi memang internet speed-nya nggak terlalu besar, tapi mungkin bisa untuk browsing dan juga untuk reading. Tapi ya semoga tadi beberapa arahannya adalah shift 1 setelah selesai mereka harus meninggalkan area, paling nggak sudah agak clear lah gitu ya. Jadi tidak terlalu crowded untuk jaringan internet dan lain sebagainya. Tapi di situ ada disediakan hotspot, kemudian akan dibantu sama panitia apabila ada trouble untuk sign in. Gitu ya. Jadi semoga itu bisa membantu dan semoga ya reading kita nggak bermasalah ya di bagian attendance-nya. Kayak gitu Kak William. Oke. Terima kasih Kak. Lalu ada pertanyaan kedua. Yang kedua itu pas maju ke podium itu kan ada line A dan line B. Saya tahu line A dan line B itu dari mana ya? Apa dari kursi yang A200 itu? Iya betul Kak Williams. Jadi line A dan line B nanti akan dilihat dari kursi. Gitu. Jadi nanti akan kecek yang A itu ada di sisi kiri, yang B itu ada di sisi kanan. Dan kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan lihat dari nomor kursi itu bisa kelihatan lama, ya kurang lebih kalian nanti akan dipanggilnya di urutan keberapa sih, itu terlihat dari nomor kursi. Ya semakin semakin tinggi nomor kursi mungkin akan butuh waktu yang lebih lama untuk bisa pelantikan seperti itu. Berarti kita ada kemungkinan bisa toilet break itu ketika pelantikan. Iya, misalnya gini Kak Williams, nomor kursi Kak Williams 300 gitu ya. Sekarang itu masih nomor kursi 100, itu masih bisa untuk toilet break. Tapi nanti bisa ditanyakan ke panitia ya, kalau spare waktunya tuh kira-kira cocok atau mungkin pas atau enggak. Oke. Siap. Oke, lalu satu lagi Kak, dalam line A atau line B itu ada line lagi nggak? Enggak ada, cuma ada dua. Cuma ada dua. Line kiri dan line kanan. Itu aja sih Kak, terima kasih Kak. Siap, terima kasih Kak William. Selanjutnya dengan Frisky. Silakan Kak Frisky. Kak Frisky, ada yang mau ditanyakan? Halo, selamat siang Kak. Iya. Kak, saya mau tanya, itu untuk yang dress code-nya cewek kan kebaya. Kalau kebayanya itu nggak lengan panjang boleh? Kebayanya nggak lengan panjang, semana Kak, kalau boleh tahu maaf? Ya, semana ya? Ya mungkin. Segini kah? Oh bukan, Biasanya, di atas sepotongan baju saya? Iya, benar. Oke, sebenarnya disarankannya di lengan di sini sih Kak, karena tadi kalau Kakak sudah pernah coba pakai toga, itu pemakaiannya jadi balapan enggak gitu. Begitu juga dengan kain bagian bawah ya, bagian penutup kaki itu juga seperti itu. Jadi memang disarankannya tangannya agak panjang supaya dia nggak balapan. Dalam artian balapan pada saat difoto tampilan wisudawatinya terlihatnya dengan menggunakan kebaya gitu, bukan kosongan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada waktu untuk mencari pakaian atau kebaya yang seperti lengan panjang, nggak apa-apa digunakan saja. Tapi mungkin informasi selanjutnya di bagian kain ya, wisudawati, para wisudawati bagian kainnya diharapkan bisa lebih panjang daripada kain toga. Gitu, supaya tidak terlihat hanya pakai kain toga saja gitu ya ketika maju. Pada saat di fotonya juga kan lebih bagusnya ada kain di bagian bawahnya. Seperti itu. Oh iya, saya soalnya sudah sempat jahitan. Kebayanya itu berlengan pendek, makanya saya tanyakan. Karena beberapa waktu lalu saya tanya student service mereka bilang bebas, yang penting kebaya. Gitu. Jadi ya saya untuk bikin kebaya lengan panjang gitu loh. Oke, nggak apa-apa Kak Frisky. Terus yang kalau kedua, lengannya. Kan mungkin aja kan yang kita undang atau ada yang mau datang lebih dari 2 orang. Ya oke lah 2 orang itu undangan untuk orang tua, ya kan. Nah, misalnya nih ada teman-teman saya yang mau datang, kira-kira mereka bisa tunggu di mana?
Oke, tadi Kak Friski karena di satu shift itu sekitaran 1.000 wisudawan, kalau ditambah dengan pasangan orang wali atau mungkin orang tua itu sekitaran 3.000 orang yang akan berkumpul di JCC. Diharapkan sih sebenarnya menunggunya di luar JCC. Takutnya chaos crowded ya, terlalu crowded juga nggak bisa bertemu gitu ya. Jadi lebih baiknya memang ada di area luar JCC gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang memang mau datang support gitu ya atau memberikan selamat. Yang support itu bukannya dikasih ya kayak dikasih layar gitu, kasih lihat ada satu tempat yang dikasih layar buat yang support buat ngeliatin gitu, ada kan biasanya? Iya, kalau di JCC tidak ada preview ya, maksudnya ya TV preview. Iya, di JCC tuh tidak ada TV preview yang menampilkan tayangan yang ada di dalam plenary. Gitu. Tapi misalnya memang mereka ingin hadir, menunggu Kak Friski untuk keluar gitu ya, jadi mungkin bisa menunggu di area mobil atau mungkin di area mall di dekat sana gitu. Tapi memang kita tampilkannya adalah lewat streaming. Gitu. Jadi bisa diakses di mana aja, lewat mobile phone juga bisa. Oh gitu, kasihan juga ya. Oke deh, makasih ya. Ya, terima kasih. Dengan Kak Siti Rahdiana, silakan Kak Siti. Kak Siti? Atau saya berpindah dulu ke... Halo. Ya, Kak Siti. Oke, silakan. Iya, Kak Siti. Ya. Aku mau nanya, untuk yang undangan itu kan 2 orang ya. Terus kalau misalkan untuk anak-anak boleh hadir atau enggak ya? Soalnya kalau nggak salah di panduannya itu kan anak-anak nggak boleh hadir ya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, Kak Siti, kalau untuk memang kalau di undangan memang dihimbau untuk tidak mengajak anak-anak apalagi di bawah umur 13 tahun gitu, karena tadi crowded pertama, satu shift itu mungkin sekitaran 3.000 orang yang ada di sana, kemudian juga dia tidak bisa hadir masuk apabila memang undangannya khusus untuk 2 orang, jadi takutnya akan menyusahkan untuk si anak itu sendiri. Kalau misalnya mau menunggu, mungkin bisa menunggu di area dekat JCC, kayak seperti di mall atau mungkin lain sebagainya, nanti pada saat lebaran baru bisa bertemu dengan wisudawannya, seperti itu. Sama bisa menonton lewat streaming Kak Siti. Apakah menjawab Kak Siti? Iya, udah. Sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, saya ke Joventri, silakan Kak Joventri. Kak Joventri. Halo Kak. Ya. Saya ingin bertanya itu mengenai peduli lindungi itu, misalnya itu bisa nggak kita hanya bawa sertifikat vaksin aja Kak, jangan peduli lindungi, jangan pakai aplikasi Kak. Soalnya memang HP-nya ada masalah. Jadi show-nya by sertifikat? Nah, sertifikat aja Kak, bisa nggak? Oke, bisa. Kalau sertifikatnya menunjukkan misalnya dia sudah selesai vaksin 2 atau mungkin sudah selesai vaksin 3, tinggal ditunjukin aja sertifikatnya. Aplikasinya agak banyak. Nah, itu juga boleh ya Kak. Baik. Sebentar. Ini khusus untuk peduli lindungi saja kan ya? Kak Jo? Iya. Ya, jadi ini solusinya ada juga bisa menggunakan check-in lewat grup check-in, Kak Jo. Misalnya dari wisudawannya sendiri membawa orang tua gitu ya, jadi bisa grup check-in satu device. Satu device peduli lindungi itu kan satu akun aja kan, hanya. Iya, tapi bisa datang bersamaan gitu. Jadi ada grup check-in. Ya nanti bisa dicoba setelah scan QR itu ada pilihan individual sama grup, jadi bisa grup check-in. Anggapannya memang membawa rombongan bersama-sama untuk masuk. Oke, tapi kalau hanya menunjukkan sertifikat aja juga boleh gitu ya, sertifikat saya dengan sertifikat orang tua juga boleh gitu ya Kak? Iya, yang kita concern adalah orang tua tetap membawa handphone atau mungkin tetap didampingi sama wisudawan untuk klaim attendance ya. Oke. Memberikan show invitation-nya gitu. Oke. Untuk ini ini kan saya shift sebelumnya ya Kak, tanggal 10 Desember jam 1 sampai jam 6. Itu benar-benar gak ada kasih makan ya? JCC, BINUS gak ada kasih makan di JCC? Iya,
Iya Kak Jo, jadi mulainya di 1:30, bisa ya pokoknya mulainya dari 1:30, mungkin tidak sampai jam 6 sore, mungkin sampai kayak sekitaran 5:30, tapi memang dari, panitianya memang tidak menyediakan konsumsi, gitu. Jadi memang diharapkan dari, rumah sudah bisa, mempersiapkan diri dengan, makan dan minum terlebih dahulu, atau mungkin membawa snack lah gitu, jadi supaya tidak kosong perutnya dari jam 1 sampai dengan jam 6 selesai acara. Oke, itu gerbang tutup jam berapa ya? Gerbang tutupnya ketika Dewan Pelantik masuk, berarti 1:30, pintu utama ya, kita bicara pintu utama masuk ke ruang sidang itu akan ditutup, selesainya akan dibuka pada saat sambutan rektor, mungkin sekitaran spare 40 menit setelah 1:30 itu baru bisa dibuka kembali. Oke, jadi saya datang sebelum 1:30, karena 1:30 udah langsung tutup gerbang gitu ya, Kak? Betul, Kak Jo. Ini kan orang tua tempat duduknya ini random ya, Kak? Benar ya, Kak? Random. Betul. Kakak bilang lebih cepat lebih baik karena bisa dapat best spot gitu ya, Kak. Dari Kakak sendiri kira-kira jam berapa ya, Kak, bisa dapat best spot itu? Kalau misalnya dia berangkat jam kalau kita shift yang siang gitu ya, 1:30, berarti sekitaran 1:30 pada saat kan ini shift 1 udah bubar nih ya, jam 12, berarti 1:30 itu sudah bisa mulai bergerak untuk registrasi masuk. Kalau 1:30 udah bisa duduk gitu ya, Kak? Iya. Cuman tadi balik lagi kan kalau lebih awal kan harus mengisi perut dulu ya Kak Jok ya, jadi memang itu perlu diperhatikan. Jadi isi perut dulu. Kita masuk dalam udah nggak boleh makan gitu ya? Benar, nggak boleh makan. Karena betul. Ini untuk wisudawan wisudawati. Kalau untuk orang tua boleh membawa snack lah, maksudnya kayak bawa biskuit atau mungkin minuman yang 330 itu masih bisa dibawa oleh orang tua. Yang di concern adalah wisudawannya. Oke. Berarti tahan lapar ya Kak dari jam 1 sampai jam 6 itu. Benar ya Kak? Tahan lapar Kak. Kalau misalnya mau izin keluar boleh kalian toilet break. Gitu. Okay. Boleh di dekat situ ada resto terdekat gitu ya, misalnya mau beli snack, makan dulu habis itu langsung masuk lagi. Tadi memang yang perlu diperhatikan dari sisi pemanggilan pelantikan, itu jangan sampai terlewat. Oh, oke. Itu aja tanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Jo. Mungkin saya akan memanggil satu lagi karena sebentar lagi sesi briefingnya akan selesai. Kak Salomon, silakan Kak Salomon. Halo Kak. Ya. Selamat siang. Ini saya mau tanya. Tadi kan ada informasi tentang tag attendance di aplikasi BINUS Mobile ya. Itu akan bisa ditekan, akan bisa tag attendance-nya ketika hari H nanti gitu. Iya, betul. Lokasinya dengan wifi dan segala macam. Ya. Cuma setelah saya cek di aplikasi BINUS Mobile saya, di menu graduation-nya tombol saya tidak melihat tombol tag attendance ya. Yang ada hanya join Zoom meeting. Ini gimana ya Kak? Sebentar ya. Ya. Kak Salomon nanti mau coba dicek kembali, tapi kalau sekarang kalau misalnya di BINUS Mobile-nya masih seperti itu tampilannya? Sebentar ya, saya coba cek sekali lagi di BINUS Mobile menu graduation ya. Iya, betul. Oke, ini sambil menunggu Kak Salomon. Iya, ini saya udah cek. Masih join Zoom meeting. Masih join Zoom meeting. Oke, nanti akan dihubungi ya Kak Salomon ya sama tim panitia ya. Nanti dihubungnya via apa ya Kak? Bisa drop nomor. Ya, nomor handphonenya nanti bisa di drop di chat ya Kak ya. Nanti akan sorry Kak, ini saya mau oke, sebentar, saya coba drop dulu. Saya cuma mau konfirmasi apakah status wisuda saya untuk sekarang ini apakah online apa onsite Kak? Soalnya ini kan join Zoom meeting Kak, jadi saya mau masukin aja biar nggak ada miskomunikasi nantinya. Kak Solomon di sini sebentar. Oke, sambil menunggu ya Kak Salomon ya. Iya. Oke, saya coba satu lagi Kak Raisa. Silakan Kak Raisa Hanifah.
Karaisya Hanifah. Belum ada ya. Oke. Dengan Katurasman, silakan. Katuras, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, sambil menunggu ya Kak Solomon, saya mau informasikan bahwa teman-teman atau rekan-rekan ada beberapa yang perlu tadi saya garis bawahi dari sisi kedatangan, dari sisi kehadiran tepat waktu, dan juga dari sisi akses Peduli Lindungi. Jadi kalau misalnya wisudawan dan orang tua itu berada di maksudnya masuk dengan waktu bersamaan gitu ya, barengan nih bertiga. Jadi bisa dengan mudah menggunakan group attendance. Jadi tinggal scan Peduli Lindungi, kemudian tinggal pilih di bagian grup check-in, jadi bisa langsung klaim untuk 3 orang. Statusnya yang bisa masuk Peduli JCC itu adalah Peduli Lindungi warna hijau dan Peduli Lindungi warna kuning. Warna kuning itu untuk yang sudah menyelesaikan vaksin kedua, mau belum vaksin booster gitu ya, itu masih bisa masuk. Kemudian yang tidak boleh masuk dengan Peduli Lindungi adalah yang scan warna merah dan scan warna hitam. Ya, ketika di hasilnya scan warna merah atau warna hitam itu tidak boleh masuk Peduli Lindungi. Jadi memang harus disupport dengan hasil PCR atau mungkin antigen negatif dari lab terdekat gitu ya. Baik, maaf Kak Solomon, ini jurusan apa? Halo Kak, dengan suara saya Kak? Iya, iya. Oh ya, ini saya jurusan film Kak. Film ya. Di sini terdaftarnya shift 4, Kak. Halo Kak, sorry. Ya, di sini Kak Solomon terdaftarnya shift 4, berarti di hari Sabtu setengah 2 siang ya, di nomor kursi B466, 466. Ya, itu sudah terdata di aplikasi Binus Mobile, saya tahu. Cuma yang saya concern itu, take attendance-nya itu Kak. Apakah nanti saya tidak bisa take attendance di sana, atau soalnya di tombol ya, cuma Zoom meeting doang. Oke, nggak apa-apa Kak, nanti dibawa pada saat onsite aja, nanti kalau misalnya masih trouble, nanti bisa dibantu sama panitia. Tapi nanti dicoba dulu di rumahnya, di reset ya Kak ya, di reset kemudian di join ulang, di sign in ulang. Mungkin ada yang terlewat. Oh, oke. Jadi nggak apa kondisi kayak gini ya, nanti saya tinggal datang aja gitu. Iya betul, Kak Solomon nanti tinggal datang aja, kalau misalnya memang masih ada trouble, nanti bisa diklaimnya secara manual mungkin ya sama panitia di tempat. Oh, oke. Siap. Terima kasih ya Kak. Siap, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin waktu sesi briefing kita sudah selesai, ada beberapa pertanyaan yang sudah hampir sebagian dijawab sama tim panitia dari Q&A, kemudian juga ini ada beberapa yang raise hand mungkin tidak bisa terjawab semua, tapi kami dari tim panitia di sini masih ada Kak Maida, Kak Reni, dan ada Kak Yovita juga di sini mengucapkan terima kasih teman-teman, dan selamat sekali lagi untuk seluruh wisudawan wisudawati 66. Kita bertemu lagi di JCC nanti di hari H. Tetap jaga kesehatan, jangan tetap jaga kesehatan, minum vitamin karena sekarang ya kondisinya naik turun gitu ya. Kita akan bertemu lagi di JCC, sampai bertemu di hari Jumat, hari Sabtu atau hari Minggu. Selamat siang semua, terima kasih. You know it can get hard sometimes.